supaya masyarakat turut terlibat di dalamnya. Tujuannya apa? Supaya masyarakat tidak skeptis, permisif, dan apatis. Ya. Kemudian kalau kita bicara corona, ini agak menarik. Kenapa saya bilang agak menarik? Karena pemerintah mengajak masyarakat untuk turut terlibat langsung ya di dalam upaya pencegahannya juga. Nah, tapi menurut saya ada satu hal yang mungkin agak terlupakan atau terabaikan, Bang Teguh. Ya. Harusnya konsep pencegahan yang datang dan jelas itu harus pertama-tama dari pemerintahnya, bukan tiba-tiba diturunkan ke masyarakat sebagai sebuah gerakan. Jadi dia harus ada konsep yang jelas ya, seperti kalau kita lihat Malaysia dan beberapa negara-negara lainnya. Jadi pemerintahnya membuat satu konsep yang jelas dulu tentang bagaimana upaya-upaya pencegahan dan penanggulangannya. Kemudian masyarakat diikut sertakan, dilibatkan untuk turut di dalam upaya-upaya penanggulangan dan pencegahan. Kalau pemerintah Indonesia, kalau apa di yang Indonesia Bang Abraham lihat? Saya melihat begini, ada mix ya, ada sedikit tidak pas karena tiba-tiba seolah-olah konsep penanggulangan pencegahan itu langsung diinstruksikan dari atas pada masyarakat dari atas ya gitu ya. Ya. Padahal itu belum ada konsep yang jelas bagaimana cara penanggulangannya, bagaimana cara pencegahannya. Tiba-tiba masyarakat diminta untuk ikut serta. Harusnya kan ada konsep yang jelas dulu dari pemerintah. Makanya itu kalau kita lihat Malaysia itu kan dia punya konsep yang jelas, Bung Teguh ya. Dia punya konsep yang jelas, kemudian diturunkan ke masyarakatnya. Dan alhamdulillah saya lihat hasilnya luar biasa kalau Malaysia ya. Mungkin orang yang terinfeksi secara positif COVID-19 itu mungkin lebih besar sedikit daripada Indonesia, tapi coba Anda lihat jumlah korban yang meninggal itu kan dia sedikit sekali dibandingkan dengan Indonesia. Tapi kan Malaysia negaranya kecil, Bang. Iya, makanya kalau kita lihat begini, dia negara kecil yang terinfeksi cukup besar sama dengan jumlah Indonesia ya. Tapi lihat korbannya, Bang Teguh, yang meninggal gitu loh. Itu dia bisa meminimalisir itu loh. Sehingga itu kita bisa lihat bahwa dia punya konsep yang jelas dalam cara menanggulangi, cara mencegahnya. Sehingga itu tadi kita bisa lihat hasilnya. Oke. Sekarang saya coba ke Bung Hensat. Bung Hensat. Jawab. Menurut Anda, Kelompok saya lihat ada bergabung ini ada orang yang saya juga kenal ini dengan inisial MNK ini. Ngeri. Wah, ngeri nih. Ada Nur Korompot di sini nih. Agak berbahaya kita ini. Kita tutup saja apa ini? Ini sedang dipantau oleh negara perbincangan ini. Sebentar. Om Nur, saya nanti ke Om Nur, saya ke Henry Satrio dulu. Bung Hensat, pertanyaan saya pertama mungkin sama dengan yang saya ajukan ke Bang Abraham tadi. Apa kira-kira menurut Anda apa yang bisa menjadi irisan antara corona dan korupsi sesuai dengan tema kita sore hari ini? Masya Allah, Bang Teguh, ini kita nih lagi di rumah. Pertanyaannya kenapa berat-berat? Jadi saya pikir tadi pertanyaannya itu selama lockdown di rumah ini makanan apa yang tersedia di rumah, kemudian apa yang kita lakukan. Jadi pertanyaannya irisan antara korupsi dan sesuai corona. Dengan tema. Kalau menurut saya begini, irisannya ya antara penanganan korupsi dan penanganan corona oleh pemerintah adalah dua-duanya sama-sama gagap pemerintah melakukan itu atau mengantisipasinya. Jadi waktu penanganan korupsi juga saat ini gagap gitu ya, bahkan hampir saja ada ide untuk melepas para koruptor. Kemudian di corona pun nampaknya gagap, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang berganti, bahkan terakhir data yang dikeluarkan Kemenkes setiap hari itu justru dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Delay 5 sampai 6 hari katanya ya.
Kenapa Bang Teguh? Data itu adalah data real time 5 atau 6 hari yang lalu kan, begitu yang disebutkan oleh Pak Yuri kan? Ya, kira-kira Agus. Kira-kira memang demikian. Nah, padahal yang kita butuhkan saat ini kan sebetulnya transparansi. Jadi kalau tadi Bang Teguh bertanya kepada saya apa irisannya antara penanganan corona dan korupsi, saya harus katakan, mohon maaf dengan segala hormat, dua-duanya pemerintah gagap. Nah, ini yang kita tunggu sampai kapan kegagapan ini usai. Mudah-mudahan saja segera ada koordinasi yang baik antara pemerintah dan daerah. Sebetulnya menurut saya saat ini sudah mulai masuk ke track yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi tidak ada lagi pejabat yang menganggap remeh corona dengan dalih supaya masyarakat tidak panik. Tidak ada lagi koordinasi-koordinasi yang tidak sepakat antara pemerintah dan daerah. Dan PSBB yang dimulai di Jakarta dan kemudian akan diikuti oleh Botabek, menurut saya sebuah langkah yang positif. Kalau menurut saya sebaiknya memang pemerintah melakukan PSBB di seputar Jawa Bali untuk sebagai langkah awal pencegahan COVID. Nah, repotnya lagi Bang Teguh, Bang Abraham, sama satu lagi irisannya antara korupsi dan corona itu, kita sama-sama tidak tahu di mana puncaknya, kapan puncaknya, sehingga kita juga tidak pernah tahu kapan itu akan landainya. Jadi kalau pertanyaan, misalnya saya juga nggak yakin Bang Abraham bisa menjawab, sebagai orang yang pernah berkecimpung melawan korupsi di Indonesia, kapan kira-kira Bang Abraham korupsi akan hilang? Nah, sama seperti pertanyaannya saat ini, kapan kira-kira corona akan hilang? Karena kita nggak tahu peaknya ini kapan dia mulai melandai, jadi pertanyaan itu susah sekali dijawab. Oke, baik. dua hal itu yang akan silakan didiskusikan. Jadi yang pertama, irisannya adalah di kegagapan pemerintah. Kemudian yang kedua, kita sulit sekali memprediksi ujungnya di mana, karena kita sama-sama tidak tahu kapan puncaknya terjadi. Biasanya kan kalau sudah inklinasi di puncak, habis itu kan turun dan selesai. Nah, ini karena kita belum tahu, ya akhirnya kita berdiskusi dengan pencegahan-pencegahan. Makanya kan Bang Abraham pun di KPK diskusinya pencegahan, bukan pemulihan kan. Sekarang juga begitu. Di Korona kita masih pencegahan-pencegahan. Penindakan. Oke. Oh ya, penindakan. Sekarang himbauan. Oke, terima kasih Bung Hensat. Saya coba juga nanti ke Bung Nur Korompot. Tapi mungkin kalau saya sendiri simpel saja sebenarnya persamaan antara corona dan korupsi. Dua-duanya harus tutup mulut dan dua-duanya harus cuci tangan. Bagaimana Bung Nur? Corona kita diwajibkan cuci tangan dan harus pakai masker, nutup mulut. Korupsi juga biasanya orang kan cuci tangan tuh, para pelaku koruptornya, dan mereka pada tutup mulut tuh. Gak bisa itu Bang Teguh, kita ini repot ini. Selama corona terus-terusan diminta untuk cuci tangan, tapi nggak ada yang nawarin makan. Oke, Bung Nur, bagaimana tanggapan Anda? Jadi gini, kalau ini soal perspektif pencegahan dulu kita kedepankan. Jadi harusnya kan Jakarta itu sebagai epicentrum. Itu sudah dideklar internasional bahwa Jakarta itu sebagai epicentrum penyebaran virus COVID-19 ini. Ya. Nah, epicentrum itu bisa pindah-pindah loh. Epicentrum itu bisa pindah. Bisa pindah ke Jogja, bisa pindah ke Bali, bisa pindah ke Surabaya, Makassar. Ya. Jadi, kalau bilang pencegahan, sebenarnya kita itu harus sudah sama-sama paham bahwa epicentrum ini di mana? Di Jakarta. Nah, Jakarta baru memperlakukan pendidikan sejarah perjuangan bangsa, bukan? PSBB ya. Oh, ya, pencegahan yang diperluas itu. Bingung itu istilahnya. Ya, nah, pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar. Ya. Padahal itu yang dimaksud berarti karantina wilayah sebenarnya. Ya. Undang-undangnya kan jelas itu. Kalau bicara undang-undangnya kan ada karantina wilayah. Nah, yang saya ingin jelaskan ini bahwa kalau pemerintah tidak tegas, pemerintah kurang kuat, ya, manajemen kritisnya juga amburadul, maka yang namanya epicentrum ini akan pindah di berbagai contoh. Di lockdown, pindahnya ke Italia, oke? Bukan pindah ke
provinsi lain di Cina. Oke. Pindahnya ke Italia. Italia itu membiarkan seolah-olah melemahkan diusir kan. Dokumen banyak, akhirnya pindah lagi ke Amerika. Bisa aja Tuhan. Sebentar Bung Nur, suara Anda hilang ini, suara Anda agak menghilang. Nanti Bung Nur bisa lanjutkan dulu. Saya coba sapa dulu, ada Kang Pepi Nugraha. Kang Pepi. Kang Pepi, Assalamualaikum Kang. Halo Kang Pepi. Kang Pepi bisa dengar? Kang Pepi bisa dengar? Wah, ini Kang Pepi juga kayaknya ini tergagap-gagap seperti yang Bung Hensat katakan tadi nih. Coba kita ke Bang Abraham lagi lah. Bang Abraham, ini kan Anda sempat singgung juga tadi soal misalnya kemarin kita sempat bicara soal pembebasan para napi tindak pidana umum dari beberapa lapas. Nah, itu seperti apa gambarannya kalau menurut Bang Abraham? Apakah sudah tepat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melepas para napi? Kan Menteri Yasona selalu mengemukakan soal hati nurani nih, Bang Abraham. Jadi ada problem baru lagi ya, problem sosial baru. Kalau Anda lihat di beberapa media, ternyata napi-napi yang dikeluarkan itu banyak justru yang melakukan kejahatan di tengah-tengah mewabahnya virus corona. Ada yang melakukan perampokan, ada yang melakukan pencurian dan lain sebagainya. Sehingga ini meresahkan bagi masyarakat. Jadi ada problem sosial baru juga yang ditimbulkan dari kebijakan yang menurut saya tidak terlalu tepat. Kalau misalnya kebijakan itu diambil untuk supaya para napi ini tidak terjangkiti oleh virus corona, itu ada beberapa option sebenarnya ya. Ada beberapa kebijakan yang bisa dilakukan, bukan serta-merta langsung mengeluarkan dari tahanan. Apa ya, misalnya Bang? Karantina di tempat lain dan lain sebagainya. Misalnya apa kira-kira kalau menurut Bang Abraham option lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Bukankah negara lain juga melakukan hal yang sama? Itu kan yang selalu disampaikan oleh Menteri Yasona. Brazil melepaskan puluhan ribu napi, Amerika Serikat juga melepaskan puluhan ribu napi. Kalau Indonesia apa kira-kira Bang selain yang sudah dilakukan oleh Menteri Yasona? Menurut saya begini, sebuah negara tidak serta-merta itu kalau diterapkan di Indonesia bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Karena ada beberapa hal yang kita harus lihat, masalah kondisi-kondisi di suatu daerah. Seperti tadi saya katakan bahwa napi-napi yang dikeluarkan itu justru menimbulkan problem baru tersendiri lagi. Ya. Jadi di tengah-tengah masyarakat ketakutan menghadapi mewabahnya virus corona, masyarakat juga disibukkan melakukan tindakan-tindakan preventif, tindakan-tindakan untuk menghadapi atau menangkal masuknya para napi yang melakukan kejahatan-kejahatannya lain. Misalnya napi itu ada yang mengulangi melakukan pencurian di tengah-tengah mewabahnya virus corona ini, ada yang merampok dan lain sebagainya. Lihat aja itu berita-berita. Itu kan problem sosial baru lagi sebenarnya. Oke. Kang Pepi sudah bisa tersambung? Siap. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ini selesai nyalonnya Kang Pepi? Nyalon sudah, alhamdulillah. Kang, nyalon di tengah Covid. Ya. Kang, pertanyaan saya begini, Kang. Kan ada ketua RT apa? Ada juga mengait-ngaitkan antara wabah. Ini banyak sekali pesertanya, pantasan suara hilang-hilang gue. Enggak, sabar dulu satu-satu ini bicara ini. Banyak juga yang mengait-ngaitkan wabah COVID-19 ini dengan urusan politik nih, Kang Pepi. Nah, kan Kang Pepi ini dikenal orang juga di media sosial itu sebagai orang yang cukup dekat dengan kubu istana kan.
Kang Pepi senyum enggak? Enggak, pertanyaan saya, Masuk tuh bareng. bagaimana? Apa sebenarnya yang terjadi kalau Ya, menurut Kang Pepi Kang ini? Pepi kan kakak pembina, langsung gitu. Gimana Kang Pepi? Luar biasa. Ya, kalau saya lihat, saya kan selama ini lockdown sendiri ya, maksudnya melockdown sendiri di rumah. Jadi hanya bisa berinteraksi ya lewat media sosial, lalu kemudian media online. Saya mengikuti semuanya bahwa memang virus corona ini dipakai sebagai panggung politik itu sudah itu sudah bukan rahasia umum lagi lah. Siapa yang memakainya Kang Pepi? Sebagai panggung politik ini siapa yang memakainya? Banyak. Dari mulai kepala daerah sampai mungkin presiden juga, sampai wapres juga ya sama juga. Bahkan mantan menteri, juga. Sampai Menko juga ya? Menteri. Bahkan mantan wapres juga, mantan presiden ikut-ikutan pakai panggung ini. Itu nggak bisa kita nutup mata. Coba aja pernyataan-pernyataannya. Bagi saya sih begini ya, kalau mau jadi bapak bangsa, pendiri bangsa, bukan pendiri bangsa lah, mau jadi negarawan, ya sudah selesai lah situ. Lalu kemudian hanya bersikap hal-hal yang sifatnya positif saja. Misalnya yang menenangkan, yang memberi petunjuk, yang memberi arahan. Bukan menggugat-gugat masa lalu atau ingin menerapkan satu sistem gitu, di mana itu sebenarnya menjebak gitu ya. Misalnya lockdown, yang gitu. kalau menurut Kang Pepi lockdown itu menjebak? Kalau menurut saya di awal-awal kan rame tuh. Mantan wapres mau lockdown. Terus kemudian ada beberapa tokoh partai mau lockdown. Nah, lockdown itu banyak syarat dan prasyaratnya. Bayangkan kalau Anies, bukan tokoh partai, Anies Baswedan yang duluan, Kang Pepi. Pak Anies juga begitu ya, mungkin. Tapi saya beberapa antara lain para mantan, entah itu wapres, entah itu presiden juga sama. Itu calon presiden itu. Mintanya lockdown. Ini Nur kayaknya sudah ketahuan arahnya ini. Betul. Ini menjebak. Bagi saya lihat ya, Jokowi nggak begitu masuk ke dalam jebakan itu. Saya lihat ya. Ya, saya udah istilahnya tadi kan dibilang kakak pembina lah atau dekat dengan istana. Wah, saya enggak lah sekarang ini saya dari jauh melihatnya dari jauh ya. Tapi kalau untuk bicara, kenapa harus lebih misalnya kan kita bicara bisa keras juga. Misalnya dalam artian ya let's say misalnya dalam hal ini Pak Jokowi itu nggak mau terjebak lockdown, nggak mau dia. Sangat hati-hati. Kang Pepi, saya potong. Bayangkan bos. Kang Pepi, saya potong sebentar. Tapi apakah kebijakan PSBB dan waktu awal-awal dulu ketika PSBB itu diumumkan oleh Pak Jokowi sempat ada wacana untuk menerapkan darurat sipil? Itu juga, apakah kalau menurut Kang Pepi itu juga sebuah ketegasan dari presiden? Enggak, kejauhan lah. Itu enggak ada, kita enggak ada huru-hara di awal kan. Ngapain tapi kan waktu itu bukankah presiden sendiri sempat menyebut bahwa nanti bisa saja akan diikuti dengan darurat sipil? Karena di undang-undang tentang karantina kewilayahan itu kan sudah diatur ngapain pakai darurat sipil, kejauhan bos. Itu kejauhan. Ya ngapain ada PSBB? Ya. PSBB itu ngapain ada PSBB kan? Ya, sekarang bahasanya adalah PSBB. Tidak menamakan darurat sipil. Karena apa? Darurat sipil itu kan ada prasyarat misalnya dana harus ditanggung kayak begitu. Kalau nggak darurat sipil PSBB, kan intinya tetap pemerintah juga menggelontorkan dana toh untuk penanganan kasus COVID-19 ini toh. Oke. Coba sekarang ke Bung Nur Korompot lagi nih. Tadi terputus tadi itu. Ini Bung Nur mendengar penjelasan dari Kang Pepi tadi. Bagaimana tanggapan Anda? Ya gini, Mas Teguh, terima kasih. Kang Pepi, ya saya say hello dulu sama Kang Pepi. Saya kangen ini. Lama nggak pernah makan siang bareng ini. Soalnya Pak Abraham juga itu dia. Apa kareba, Ji? Baji-baji Ki Bos. Saya di janjian aja. Akhirnya kita tinggal makan bareng ini lewat lewat online aja. Ya. Nah, saya ingin jelaskan. Bagaimana? Saya ingin jelaskan begini. Benar. Satu hal yang perlu kita jelaskan. Kita bicara perspektif kemanusiaan aja dulu sekarang. Nggak usah bicara politiknya. Kalau politiknya nanti rame.
Saya senang kalau ada Pak Abraham di sini, perspektif pencegahan jangan sampai dana itu dikorupsi. Pak Abraham gak usah diajarin lah. Saya sangat mau masuk ke sana memang nanti. Saya akan masuk ke iya, sana. itu ilmunya sudah sangat tinggi. Saya bicara tentang perspektif pencegahan dari sisi kemanusiaan. Nah, yang kita khawatirkan ini jangan sampai epicentrum ini pindah. Epicentrum ini pindah dari Jakarta pindah ke kota-kota lain. Terbukti kan, Wuhan itu di lockdown. Saya bukan ingin menjustifikasi sebuah logika yang terjadi di China, tapi itu Wuhan itu di lockdown. Pindah ke provinsi lain itu bisa dicegah dengan baik. Akhirnya orang Italia yang merasakan itu dan sekarang pindah ke Amerika. Tidak menutup kemungkinan kalau Jakarta itu lambat penanganannya, baru sekarang yang diterapkan ya PSBB-nya itu. Kalau dari awal sejak wacana itu muncul, pemerintah langsung menyambut dan memberikan legitimasi dalam bentuk kebijakan yang lebih aktual tentang dari perspektif itu. Saya kira nggak ada kota-kota lain di Republik ini yang juga terancam menjadi epicentrum. Seperti Makassar. Makassar itu, Pak Abraham, kota kita itu bahaya tuh. Karena Makassar itu cara penanganan agak lambat juga. Sekarang sudah masuk dalam 5 besar provinsi yang dikhawatirkan menjadi Makassar ya. Makassar itu menjadi epicentrum. Surabaya, Bali, dan sebagainya. Nah, yang kita khawatirkan itu biayanya akan mahal, cost-nya akan mahal. Bung Nur, jadi implikasinya ini, Bung Nur, saya kira itu Mas Teguh. Kita coba ke Bang Abraham. Bang, Bang Teguh, jangan dulu. Gini Bang Teguh, di sini kan ada teman-teman yang lain. Mungkin perlu juga dikasih satu pertanyaan ke Bang Abraham. Kasih dulu teman yang lain. Nah, sebentar Bang. Tunggu nanti sebentar. Satu pertanyaan ke Bang Abraham dan ini penting dijawab hubungan dengan korupsi. Pemerintah mengeluarkan Perpu. Itu menurut Bang Abraham, apakah ada potensi itu yang bisa untuk orang melakukan manipulasi segala macam termasuk korupsi, Bang? Ya bisa saja ya, tapi kan menurut saya kalau orang ini luar biasa nih. Common sense saya nggak bisa terima. Misalnya ada orang yang memanfaatkan keadaan ini untuk melakukan korupsi, itu luar biasa orang itu penjahatnya menurut saya. Common sense kita orang Indonesia ini, Bang. Iya, cuman kan bisa saja terjadi begitu. Tapi lagi-lagi menurut saya itu sudah diatur di dalam undang-undang korupsi. Orang yang melakukan korupsi di saat bencana alam itu ancaman hukumannya bisa hukuman mati sebenarnya. Tapi kan di dalam Perpu itu ada klausul yang menyebutkan bahwa untuk dana penanggulangan ini sendiri kebijakannya itu nanti tidak bisa untuk dijadikan delik korupsi, Bang. Ya mungkin supaya bisa lebih gampang mengambil satu kebijakan ya. Jadi begini, saya ingin luruskan, bukan berarti kebijakan itu tidak bisa dipidana ya. Jadi kebijakan walaupun ada Perpu, tapi kalau kebijakan itu menimbulkan kerugian negara dan ada kickback, maka tetap kebijakan itu mengandung unsur pidana. Oke. Itu intinya di situ ya, Bang ya. Jadi ada 2 syarat. Kebijakan yang menimbulkan kerugian negara dan ada kickback. Itu bisa dipidana walaupun ada Perpu. Itu syarat utamanya. Ada kickback dan ada kerugian negara. Tadi Bung Cakra sudah tunjuk-tunjuk jari. Bung Cakra, Anda di mana? Ya, saya di Depok. Oh, sama kita sama-sama di Depok. Sebentar lagi PSBB ini Depok ini. Silakan Bung Cakra. Ya. Pertama sore Bang Abraham, Bang Henry. Sore Bung Cakra. Ya, Pak Teguh dan lain-lain. Kalau kita bicara COVID, menurut saya memang kita nggak bisa pisahkan dengan masalah hukum, ekonomi tentu, ya politik. Tapi juga mungkin kita sambil menunggu ada dokter bergabung karena ini juga tentu core-nya masalah kesehatan ya. Tapi yang paling penting saya setuju dengan Bang Henry tadi bahwa memang kelihatan sekali bahwa pemerintah di awal sangat gagap ya. Gagap bahkan terlambat merespon ini. Mungkin kalau pemerintah lebih cepat atau responsif terhadap suara-suara yang berkembang di publik, kira-kira di Januari Februari harusnya nggak seperti keadaan hari ini. Bahkan kalau kita lihat data per hari ini, publik masih tidak percaya juga bahwa data yang dipublish itu adalah data yang sebenarnya. Itu bisa kita compare dengan misalnya pernyataan Gubernur DKI misalnya yang
mensinyalir, bahkan itu data dari bagian pemakaman DKI yang menyebut angka-angka itu yang sangat berbeda jumlahnya angka kematian dibanding dengan yang dirilis secara nasional. Oke, Bung Chandra, sorry saya potong sedikit. Ya. Waktu kita juga terbatas karena ini 40 menit. Cuma kan ada pertanyaan mungkin yang akan disampaikan ke Bang Abraham atau ke Bang Ya, begini. Sebentar, sebetulnya begini. Saya membaca sore ini tweetnya Pak Yusril Issa Mahendra, ya kan? Beliau mengatakan bahwa sekarang COVID-19 ini sudah bermutasi bermutasi ke B dan C gitu ya. Jadi bukan lagi tipe A tapi sudah ada tipe B dan tipe C itu ditemukan. Nah, ini kan artinya kalau Bang Henry tadi di awal mengatakan bahwa kita tidak tahu kapan puncaknya, betul. Saya membenarkan bahwa kita tidak tahu kapan puncaknya sebab kalau kita lihat penyebarannya di seluruh dunia, itu kan belum ada negara yang mencapai puncaknya, bahkan Wuhan sekalipun per hari ini sudah ditemukan lagi kasus-kasus baru. Gelombang kedua itu. Ya, gelombang kedua. Dan yang siapa tadi MNK ya, yang siapa tadi yang bicara sebelumnya bahwa dikhawatirkan bahwa epicentrumnya akan tergeser ke provinsi lain. Menurut saya itu sudah pasti terjadi. Oke, pertanyaan Anda apa, Bung Chandra? Mohon maaf, pertanyaan Anda? Pertanyaan saya tadi. Kan dampak sosialnya, dampak politiknya makin akan besar ke hari-hari depan karena kita belum tahu kapan turunnya ini. Oke. Ya kan? Kapan grafiknya akan turun. Karena itu menurut saya ini persoalannya makin komplikasi ya, tidak hanya masalah kesehatannya saja, tapi saya kira berdampak pada masalah kondisi sosial politik ke depan. Karena itu menurut saya apa yang dilakukan oleh Kapolri itu kita bisa membaca bahwa itu sinyal akan terjadinya sesuatu, mudah-mudahan tidak terjadi. Karena itu menurut saya ingin menanyakan ke Bang Henry khususnya, kira-kira menurut Bang Henry dan Bang Abraham tentang dua hal tadi nih, antisipasi secara hukum yang kita lihat pemerintah cenderung agak keras itu dengan menerapkan undang-undang yang baru kepolisian itu menerapkan undang-undang kolonial yang kita bilang itu, dan yang kedua gimana kira-kira situasi politik ke depan? Oke, Bung Hensat. Katakanlah 1 bulan 2 bulan ke depan. Kira-kira begitu. Bung Hensat silakan tanggapan Anda. Kalau kemudian ada polemik di bidang politik itu sih pasti. Kemudian apalagi bukan diperparah ya, ada sedikit hangat lah pasca Kapolri mengeluarkan telegram tentang penghinaan kepada Presiden. Tapi kalau sampai jatuh menurut saya tidak. Jadi Presiden Jokowi ini saya rasa masih akan langgeng dan aman. Memang jalan keluar terdekatnya itu adalah reshuffle, dan prediksi saya akhir Juni atau awal Juli akan dilaksanakan reshuffle. Siapa menteri yang pertama dicopot? Menteri Kesehatan kah? Saya justru tidak merasa Menteri Kesehatan akan dicopot, Bang Teguh, karena new player pada saat masa genting ini memang harus ditunjuk yang bukan pemain utama gitu. Jadi new player-nya ini menurut saya justru adalah menteri-menteri di sekitaran yang diperlukan dukungannya untuk mengatasi kondisi seperti sekarang ini. Sekarang kan sebetulnya perindustrian perdagangan ya. Kondisi yang terberat ini kan ekonomi. Jadi begini maksud saya. Kalau kita pakai hukum sebab dan akibat, virus corona ini sebab. Yang akibatnya ini adalah si ekonomi, kemudian transportasi, ada tenaga kerja dan lain-lain. Ini akibatnya. Nah, saat ini pemerintah harusnya konsentrasi di sebab dulu. Sebabnya ini dibereskan dulu. Nah, yang ada sekarang kan memang ada BNPB, ada Kemenkes, kemudian ada PMI, ada macam-macam di situ untuk mencari atau menyelesaikan masalah di sebabnya dulu. Jadi, kalaupun tadi pertanyaan dari reshuffle, kelihatannya yang di sebab ini nggak akan dikutak-atik dulu. Tapi kelihatannya Pak Jokowi ini akan langsung lompat ke akibat yang akan diberesin. Jadi, menurut saya sih itu, kalau politik sih akan aman-aman aja. Kalau hukum saya rasa Bang Abraham lebih paham dibandingkan saya. Bang Abraham silakan Bang. Ya, Bang Teguh. Seperti tadi yang Mas Henry katakan, kita memang tidak melihat negara hadir ya.
di dalam penanggulangan dan pencegahan COVID-19. Tidak hadir secara nyata begitu. Kenapa saya katakan tidak hadir secara nyata? Karena banyak problem-problem sosial yang terkait di dalam penanggulangan COVID-19 itu tidak serta-merta itu ditindaklanjuti oleh pemerintah menurut saya. Oke. Salah satu contohnya problem sosial yang sedang kita hadapi dan itu sangat krusial. Di lain pihak kita memberi instruksi agar masyarakat tetap berada di rumah, ya. Tapi di pihak lain pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur kepada masyarakat terkait dengan masyarakat itu harus di rumah. Katakanlah kalau kita bicara pada level masyarakat di bawah. Kalau masyarakat bawah itu kan kalau dia keluar rumah berarti dia sedang mencari nafkah untuk hari ini. Begitu. Beda kalau pegawai. Dia dapat setiap bulan mau masuk hari ini mau tidak masuk nggak ada persoalan. Tapi masyarakat di kelas bawah kalau dia nggak keluar rumah maka dia tidak akan dapat penghasilan. Inilah yang menurut saya yang paling urgent yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Oke, baik. Baik Bang, tadi saya melihat ada Bung Hifni ya. Bung Hifni silakan. Anda di mana Bung Hifni? 60.000 orang, padahal 20-an aja. Bagus ini kajian kalau mau ke masa. Ya, Bung Hifni silakan. Bung Hifni. Bung Hifni, sepertinya Anda mute sendiri suara Anda. Bung Hifni, audionya belum tersambung. Balik kayak gara-gara hadis ada yang ngobrol kayaknya ini. Ini sudah di mute tapi belum ketahuan orang yang lagi ngobrol ini siapa nih. Bung Hifni mungkin itunya ter-unmute sendiri barangkali saya tidak bisa mengontrol audio Anda dari sini. Di sini audio Anda bagus. Oke, kalau begitu kita coba ke yang lain. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Atau Bung Hifni? Coba Bung Hifni, audionya sudah bisa? Coba dites. Bung Hifni? Itu baru. Ya, silakan Bung Hifni. Tadi sepertinya sudah bisa itu, tapi masih belum bisa. Ada? Oke, saya skip dulu. Mungkin ada ke yang lain, barangkali ada yang mau bertanya. Ada suaranya. Itu ada suaranya barusan. Halo. Ya, Pak Teguh. Ya, Bung Hifni, silakan. Oke. Terima kasih, Pak Abraham. Selamat sore, Pak. Jadi, kalau lihat kondisi seperti sekarang, kita itu tidak pernah belajar daripada negara yang sudah berhasil mengatasi Wuhan. Pertama, data-data yang kita punya itu semuanya tidak valid. Antara satu sama lain, pejabat satu sama pejabat lain itu selalu berbeda data-datanya. Yang perlu saya tanyakan, apakah bisa dianggap itu suatu tindakan pidana atau perbuatan yang bersifat ada pelanggaran di dalamnya, sehingga pemerintah juga bisa kita ajukan kepada pengadilan untuk agar kedepannya pemerintah lebih baik soal pendataan. Oke. Apalagi sifatnya corona itu sangat masif sekali. Oke. Kalau pendataan kita tidak begitu valid, ini yang membuat kita itu sampai kapan berakhirnya virus corona itu kita juga tidak tahu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetapi yang saya sependapat dengan Pak Henry tadi, memang selepas daripada corona ini banyak sekali yang bakal diresapel oleh Pak Jokowi. Oke, baik. Mungkin itu Pak Abraham. Ya. Baik, terima kasih Pak Hifni. Bang Abraham mungkin bisa dijawab apakah ada pelanggaran hukum ketika ada data yang berbeda, itu pertanyaan dari Pak Hifni. Pak Hifni, mohon maaf, di mana posisi? Saya di Taman Rempoa, Pak. Oke, baik. Pak Abraham, Bang Abraham, silakan. Itu ada saja, Bang Teguh ya, di dalam hukum pidana itu bisa. Kalau itu kan termasuk melakukan kebohongan, ya, pemalsuan data, dokumen, itu ada semua pasal-pasalnya dalam hukum pidana kita. Tapi saya melihat begini, bahwa seperti tadi yang Bung Henry katakan, pemerintah ini gagap. Tidak siap sejak dari awal untuk mengantisipasi. Ada kesan pada saat awal-awal pandemi ini mulai,
itu seolah-olah meremehkan bahwa penyakit ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Lebih berbahaya difteri lah, apa penyakit dan lain sebagainya. Tapi ketika ini mulai menyebar dan menelan korban yang begitu banyak, barulah pemerintah menyadari bahwa ternyata ancaman mewabahnya COVID-19 ini cukup luar biasa dan cukup membuat pemerintah jadi gagap. Oke, baik. Mungkin ke Kang Pepi sekarang. Kang Pepi, bisa Kang Pepi tanggapan apa kira-kira dari beberapa yang sudah menyampaikan tadi, dari Bung Henry, dari Pak Hifni, dari Bang Abraham juga barusan. Apakah memang ada kegagapan di awal, Kang Pepi, dari kalau Anda melihat ini? Saya melihat ya ada kegagapan antara menteri yang satu, misalnya ada yang menteri yang pariwisata dibuka sebanyak-banyaknya. Ini kan gagap ini sebenarnya. 72M untuk buzzer gitu ya, Kang ya? Ya, misalnya seperti itu kan gagap. Atau misalnya Menteri Kesehatan sendiri mengatakan bahwa ini tidak bahaya segala macam. Saya bisa paham. Awalnya mungkin untuk meredam, jangan sampai terjadi kecemasan. Tapi ketika ternyata virus ini demikian menggulung, nggak bisa ditahan lagi, terpaksa mereka harus merevisi lagi, ya kan, pernyataan-pernyataannya. Nah, ini yang dimaksud kegagapan, itu nyata sekali. Tapi kan kita lihat ke belakang sini sudah mulai tertata tuh, antara di awal misalnya ada bupati yang tiba-tiba menerapkan lockdown, atau misalnya wali kota yang menerapkan lockdown. Nah, ini kan tidak terkoordinasi. Sementara PSBB-nya belum diberlakukan seperti itu. Nah, tapi lama-kelamaan koordinasi dengan kepala daerah, dari presiden dengan kepala daerah, dari gubernur dengan para bupati dan wali kota udah semakin terlihat. Jadi kalau bagi saya sih, saya hidup di komunitas Tangerang Selatan di sana, wali kotanya ada aturan, dan aturan itulah yang saya lakukan sebagai warga negara. Nah, semua warga negara mestinya seperti itu. Teman-teman, ini kami minta maaf karena ini cuma 40 menit, pesertanya juga ternyata kami tidak mengira juga bisa sampai sebanyak ini. Waktu hanya 40 menit, ini tinggal sekitar 3-4 menit lagi. Barangkali mungkin sebelum ini berakhir dengan sendirinya, dari Bung Hensat ada yang mau disampaikan terakhir barangkali? Kalau dari saya sih, saya menghimbau juga kepada pemerintah, mudah-mudahan Kang Pepi bisa menyampaikan, lebih banyak mendengar aja. Dan Iya. Gimana caranya? Kalau menurut saya yang kedua, daerah dan kalau kita mau ngomong gimana caranya? Daerah dan pusat tidak boleh kompetisi. Kemudian yang ketiga, marilah kita tetap berdoa, semoga saja eskalasi corona ini segera selesai. Kita menanti. Ngomong-ngomong, Bang Teguh, saya tuh lupa. Ada yang tahu nggak itu jadi dentuman semalam itu karena apa? Iya. Saya juga mau bertanya itu. Besok kita bahas itu. Besok kita bahas soal dentuman. Itu dentuman itu nggak itu. Ada yang bilang kemunculan Yayu Majud itu segala macam. Wah, ngeri juga kalau ada Yayu Majud itu muncul. Bang Abraham, closing statement dari Bang Abraham? Ya, saya mungkin sekedar mau menghimbau kita semua ya, masyarakat, bahwa marilah kita mentaati ya apa yang digariskan untuk bisa mencegah penularan lebih jauh. Salah satunya misalnya PSBB ya, sehingga kita dapat mencegah penyebaran penularan COVID ini secara masif. Saya pikir untuk sementara itu, Bang Teguh. Terakhir ke Bung Nur Korompot, apa yang bisa Bang Nur sampaikan ini? Ya, saya berharap PSBB jangan hanya di Jakarta, tapi di kota-kota besar lainnya harus diberlakukan hal yang sama, karena bahaya kalau kota-kota itu sudah menjadi epicentrum baru. Dan saya lihat kelemahan pemerintahan di daerah itu sangat kelihatan banget gitu loh. Jadi mereka itu gagap juga, tidak jadi hanya pusat yang gagap, tapi pemerintah daerah juga gagap. Nah, jangan sampai mengulang kesalahan terjadi di DKI. Itu yang kita harapkan dari pemerintah ini. Jadi pemerintah itu bisa mengendorse langsung dari Jakarta. Bagaimana Pak Henry ya? Ini harus dikasih Makassar, Medan, Surabaya, apa itu harus kalian bikin PSBB. Iya, nggak boleh. Nggak boleh aspirasi itu muncul karena ilmu mereka nggak sama dengan orang Jakarta gitu loh.
Bagaimana? Saya kira begitu Pak Abraham ya, harus dikawal ini dengan baik ini. Virus itu lebih berbahaya Pak. Sama dengan berbahaya korupsi. dari apa? Lebih berbahaya dari apa? Kalau kata Kang Pepi itu sukanya ini corona dan cinta kalau Kang Pepi bilang. Iya itu dia. Saya serindu Kang Pepi nih. Oke, teman-teman sekali lagi, teman-teman yang sudah berpartisipasi ini memang karena waktunya yang sangat terbatas. Zoom gratis ini hanya 40 menit. Dan ternyata kami tidak menyangka bahwa teman-teman juga cukup banyak yang berkenan untuk hadir di ngopi sore bareng Bang Abraham. Ngopi itu ngobrolin pikiran ya. Jadi kita mencoba untuk mengobrolkan pikiran apa saja yang terlintas di kita. Nah, insya Allah mungkin dalam beberapa hari ke depan kami akan siapkan lagi tema yang kalau mungkin kita sambung saja lagi dengan tema ini atau mungkin ada tema yang lain dan mungkin barangkali kami juga akan coba mengajak narasumber yang lain. Tadi seperti saya usulkan ke Bang Abraham, Prof. Idrus Paturusi yang mantan rektor Unhas yang alhamdulillah akhirnya negatif sekarang COVID-19-nya. Itu mungkin Bang Abraham bisa mengontak beliau. Bisa juga diambil, Mas Teguh, usul saya dari public figure lain, misalnya pekerja seni. Nah, itu bisa, karena mereka itu banyak inisiasi itu. Ya, oke, baik. Inisiatif. Jadi, teman-teman sekali lagi minta maaf sebesar-besarnya. Saya tahu bahwa teman-teman juga masih ada yang ingin bertanya ke Bang Abraham atau ke Bung Henry Satrio. Tapi karena memang waktu kita sangat terbatas, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita beberapa hari ke depan akan kita lakukan lagi diskusi ngopi sore ini bersama Bang Abraham dan nanti tentunya akan hadir juga narasumber-narasumber yang lain. Terima kasih Bang Abraham Samad, Bung Henry Satrio, Bung Nur Tarompot, Kang Pepi Nugraha. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Semoga kita sehat-sehat semua ya, sehat-sehat semua dan kita sama-sama berdoa COVID-19 ini bisa segera pulang ke haribaannya, segera berlalu dari negara Indonesia tercinta. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.